Nah, di video kali ini kita akan melihat tutorial cara pengisian pendapatan dan pengeluaran calon peminjam. Hal ini sangat penting untuk mendukung proses pengajuan pinjaman kita semua di CU Bonaventura. Pada bagian pertama, bagian pendapatan. Pendapatan yaitu pendapatan keluarga kita. Poin pertama yaitu gaji upah penghasilan utama. Ini diisi sesuai dengan pekerjaan utama kita. Contoh pekerjaan utama di sebuah perusahaan dengan gaji 3.500.000. Di sini kita isi 3.500.000. Kemudian poin kedua, pendapatan dari usaha atau bisnis. Nah, di samping kita bekerja di sebuah perusahaan, mungkin kita di rumah ada kebun, misalnya kebun cabai dan lain sebagainya, dengan pendapatan estimasinya Rp500.000 per bulan. Di sini kita tulis juga. Kemudian pada poin ketiga, pendapatan suami atau istri. Nah, karena di sini yang mengajukan pinjamannya adalah suami, berarti yang diisi di sini adalah pendapatan istri dan catatan suami itu dicoret saja. Nah, di sini kita isi misal contoh seorang istri sebagai ibu rumah tangga, tetapi di samping itu sang istri mempunyai penghasilan sampingan dari jualan kue dengan pendapatan Rp1.000.000 per bulan. Nah, di sini kita isi. Nah, setelah kita isi bagian pendapatan, kita totalkan, kita jumlahkan berapa sih jumlahnya. Di sini kita totalkan dari 3.500.000 ditambah 500.000 ditambah Rp1.000.000 sehingga total pendapatan menjadi Rp5.000.000. Nah, setelah pada bagian pendapatan kita isi, kemudian kita pergi pada bagian pengeluaran tunai bulanan. Pada poin yang A, bagian menabung, di sini kita tulis seberapa besar kita menabung setiap bulan. Karena kita sudah menjadi anggota CU Bonaventura yang diwajibkan untuk menabung, pasti ada mengeluarkan uang tunai untuk menabung. Nah, di sini kita tulis untuk biaya menabung di CU Bonaventura sebesar Rp200.000. Nah, setelah itu kita pergi ke poin B. Nah, pada poin B pengeluaran rutin, di mana pada nomor 1 pembayaran pinjaman angsuran di Koperasi Kredit Union Bonaventura. Karena kita sebagai anggota CU Bonaventura yang diwajibkan meminjam, kita contohkan di sini Pak Bona memiliki pinjaman di CU Bonaventura dengan angsuran sebesar Rp300.000 per bulan. Nah, sehingga yang dicatat di sini biaya bulanannya atau uang tunai yang keluar setiap bulan sebesar Rp300.000. Nah, setelah itu diisi, kemudian kita pindah pada nomor 2 yaitu pembayaran hutang angsuran yang ada di tempat lain. Contoh, misalnya cicilan rumah, cicilan kendaraan, cicilan barang rumah tangga dan lain sebagainya, atau ada kredit di tempat lain, silahkan dicatat angsuran bulanannya. Jika tidak ada, dikosongkan saja. Nah, kemudian kita pergi ke poin pendidikan. Nah, biaya pendidikan, di mana biaya pendidikan ini mencakup misalnya biaya pendidikan anak atau kita yang masih melanjutkan sekolah S1 dan S2 dan lain sebagainya. Nah, kita contohkan di sini untuk biaya pendidikan sekolah anak. Nah, untuk uang sekolahnya misalnya SPP-nya Rp200.000 per bulan. Kemudian untuk biaya kos, jajan, makan dan minum, kita estimasikan saja di sini kita memberi anak Rp10.000 per hari dikalikan 20 hari mereka bersekolah berarti Rp200.000 per bulan. Kemudian untuk biaya lainnya, biaya buku, peralatan sekolah dan lainnya kita estimasikan sebesar Rp50.000 per bulan. Nah, untuk selanjutnya yaitu pada poin pengeluaran rutin lainnya. Nah, pengeluaran rutin lainnya, contoh saja ini yang mengajukan suami yang perokok. Sehingga dapat dipastikan pengeluaran rutin bulanan lain-lainnya adalah biaya rokok. Nah, kita estimasikan biaya rokok Rp18.000 per bungkus dikalikan 30 hari per bulan. Kita ketemu hasilnya sebesar Rp540.000. Nah, ini dicatat. Kemudian kita lanjut ke poin C, pengeluaran rumah tangga. Nah, yang poin pertama pengeluaran untuk makan dan minum. Di sini kita estimasikan Rp2 juta. Kemudian biaya kerumah tanggaan. Biaya kerumah tanggaan ini mencakup seperti kita pembelian sabun mandi, kemudian pembelian pasta gigi, pembelian sabun cuci piring dan lain sebagainya. Kita estimasikan sebesar Rp200.000. Nah, setelah itu di transportasi.
kita pergi kerja atau pergi jalan dan lain sebagainya, kita estimasikan 10.000 per hari, sehingga dalam 1 bulan Rp300.000. Nah, setelah itu biaya telepon, listrik, dan air kita estimasikan pengeluarannya sebesar Rp200.000. Kemudian untuk acara arisan keluarga dan lainnya kita estimasikan Rp100.000. Nah, setelah kita mengisi bagian pengeluaran ini, kita jumlahkan lagi. Caranya sama seperti bagian pendapatan tadi. Kita jumlahkan dari poin A, poin B, dan poin C, sehingga hasilnya menjadi Rp4.290.000. Nah, dari Rp4.290.000 inilah total pengeluaran bulanan kita, di mana pada bagian bawahnya ada pendapatan setelah dikurangi pengeluaran. Untuk mencarinya, kita kurangkan dari pendapatan Rp5.000.000 dikurangi pengeluaran sebesar Rp4.290.000, sehingga hasilnya menjadi Rp710.000. Nah, inilah penghasilan bersih keluarga kita. Nah, setelah itu kita isi tanggal kapan kita mengisinya, kemudian kita tanda tangani dan jangan lupa menuliskan nama.